Bapak Ibu, ini karena para moderatornya belum masuk ini ya. Mungkin saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu. Itu sudah masuk tuh Bu Leninya. Silakan Bu Leni. Aduh, progres mau masuknya susah kan. Iya. Ini saya di sekolah nih yang sinyal. Ya, Oke, silakan silakan. sudah 28 ya. Ada langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kita masih semangat hari ini, hari terakhir kita sesi tatap muka lewat Zoom. Alhamdulillah kita hadiahkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kesehatan hingga kita masih bisa berkumpul di ruangan Zoom ini. Tak lupa salawat salam kita hadiahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua IGI Natuna, kemudian Bapak Ketua TBM Natuna, dan Ibu narasumber Ibu Betia Sahara, dan rekan-rekan guru Natuna, Kepri, dan Indonesia. Ada nih sampai Papua. Semoga kita semua masih sehat, masih semangat hari ini. Baiklah, kita lanjut kegiatan kita di tatap muka hari terakhir. Saya langsung saja untuk kegiatan pertama kita kata sambutan dari Bapak Ketua IGI Natuna. Kepada Bapak Fauzan, saya persilakan. Iya, izin Bu Leni. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi ya dari IGI Pusat. Cuman karena Bu Betty kita ada kegiatan, jadi kita majukan sesi saya setelah sesi Bu Betty saja. Berarti Bu Betty dulu ya. Oleh terima kasih Pak Fauzan atas kesempatannya beri fleksibilitas. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat siang Pak Harkan. Selamat siang Bu Betty. Teman-teman yang berbahagia. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar menentukan topik sampai mengembangkan kerangka, harapan saya hari ini sudah ada beberapa paragraf yang ada di catatan atau di laptop atau di handphone Bapak Ibu sekalian. Intinya sudah ada kerangka yang berupa paragraf. Nah, karena kemarin juga sudah diberikan bagaimana cara menutupnya, menutup artikel itu bisa ditutup dengan harapan, bisa ditutup dengan apa yang sudah dilakukan itu secara ringkas atau dari rangkuman, maka hari ini saya cuma mau ngasih tips bagaimana merubah PTK kita, jadi Bapak Ibu sudah punya PTK, itu dijadikan sebagai artikel opini atau artikel yang di koran yang di tajuk itu ya, di Tribun atau apa, karena namanya di koran itu beda-beda, jadi maksud saya yang seperti yang kemarin dicontoh begitu, karena ada yang di koran itu nulisnya opini, ada yang tajuk pembaca, ada yang Tribun Forum dan lain sebagainya gitu. Nah, yang pertama untuk merubah PTK menjadi artikel, maka saya tipsnya adalah saya mengambil dua paragraf dari latar belakang, kemudian dua paragraf di metode, jadi misalnya di metode itu nggak mungkin kan jelaskan penelitian ini, bukan gitu. Jadi dijelaskan bahwa ide itu atau misalnya topiknya tentang pembelajaran menggunakan teknologi. Jadi selama menulis ini saya mencari atau misalnya data diamati melalui pembelajaran teknologi dan sebagainya. Jadi bukan ditulis metode ini menggunakan pretest dan test, atau bisa
dijabarkan pretest dan potes itu melalui sebuah kalimat. Misalnya keberhasilan metode ini atau keberhasilan menggunakan teknologi itu diamati ketika nilai anak-anak meningkat setelah bla 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 bla. Nanti saya kasih contohnya, itu yang berupa PTK terus kemudian dimuat di koran gitu. Kemudian jadi 2 paragraf latar belakang, 2 paragraf metode dan pelaksanaan sekilas secara umum. Kemudian isi itu lebih ke stepnya itu seperti apa pada waktu pelaksanaan itu digambarkan secara deskriptif. Dan yang terakhir adalah 2 paragraf diambil dari rekomendasi dan simpulan, tapi bukan bukan bahasa persis seperti bahasa di karya ilmiah, tapi menggunakan bahasa yang lebih santai. Nah, seperti apa contohnya PTK yang dijadikan opini? Mungkin saya share dulu. Bentar, saya klarifikasikan dulu. Sudah terlihat? Kecil ya? Masih loading kayaknya. Oh, saya download dulu ya. Oke, sudah. Sudah. Bentar, saya download aja biar agak kecil. Ini Bapak Ibu, ini adalah PTK yang termuat dalam Radar Banjarmasin. Jadi ini berupa dari PTK atau penelitian yang biasanya Bapak Ibu kerjakan itu dirubah menjadi sebuah opini. Nanti contohnya saya kirim ke Pak Fauzan semua, termasuk tadi ada yang nanya tentang laporan PKP yang biasa saya gunakan, itu nanti saya kirim. Mohon maaf tadi belum sempat buka, belum sempat balas begitu. Tapi insya Allah nanti setelah sore atau maghrib itu saya balas, saya kasih share semuanya. Jadi ini adalah contoh PTK yang dimuat. Ini layarnya masih putih ya. Kalau yang lainnya gimana? Saya masih putih, nggak ada yang tampil. Sama Bu, masih putih. Masih putih juga. Oh, masih putih ya? Saya coba share ulang. Begini, udah? Belum Bu, masih Sudah? loading. Oke, sudah. Oke. Tapi kurang jelas. Jadi ini dari PTK. Ya, karena tulisannya ini kayak karena ini dari screenshot HP saya dan saya share lewat WA, jadi kurang jelas. Tapi nanti saya share dokumennya semua contoh-contoh termasuk yang Bapak Ibu minta ke Pak Fauzan. Insya Allah nanti malam saya share semuanya. Jadi ini adalah contoh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ternyata dulunya itu sudah punya PTK dan belum termuat, itu bisa di remix atau di parafrase sedemikian rupa menggunakan bahasa yang santai untuk dimuatkan dalam opini begitu. Nah, saya nggak tahu untuk yang di Riau Pos itu dia kan biasanya koran besar itu kalau di sini itu ada 2, punyanya Jawa Pos Group dan punyanya Tribun. Nah, misalnya untuk yang punya ini Radar Banjarmasin itu ini yang punya Jawa Pos Group itu opininya itu masih bisa berupa PTK seperti ini yang dirubah menjadi sebuah opini. Tapi kalau misalnya di kayak media kayak Kompas atau Jawa Pos itu bahasanya lebih ke benar-benar pure opini kita gitu. Biasanya PTK jarang bisa masuk kecuali di remix benar-benar bahasa yang seperti opini, seperti kita ngobrol misalnya ngobrol di kafe atau ngobrol di kopi yang tentang bahas sesuatu dan menurut kita seperti ini berdasarkan fakta. Nah, itu kalau biasanya di Jawa Pos, Kompas dan sebagainya itu bahasanya lebih pure opini, bukan bahasa-bahasa resmi seperti penelitian yang di sini begitu. Kalau Riau Pos itu ya dari Jawa Pos juga dia. Mungkin Jawa Pos Group ya. cabangnya
Tapi kalau Kepri saya kurang tahu kalau Kepri Pos. Kalau Riau kan daerah Pekanbaru punya tuh, dia di Pekanbaru. Kalau di Anambas, Natuna ini lebih ke Kepri sebenarnya. Ya, itu jadi di Kalimantan Selatan itu IGI itu bekerja sama dengan salah satu media massa provinsi khusus untuk menerima tulisan guru. Itu dulu. Jadi memang ajek ya, memang pasti termuat tapi menunggu giliran. Nah, tapi untuk tahun ini sudah kerjasama itu sudah nggak ada begitu. Mungkin karena sekarang sudah banyak website atau yang jurnal ber-ISBN dan sebagainya. Jadi lebih mudah walaupun tanpa masuk ke koran begitu. Tapi memang semua tergantung tim penilai kota masing-masing. Nah, untuk yang PTK jadi buku, maka cara mengubahnya, jadi seperti yang kemarin itu ditunjukkan Pak Fauzan, itu adalah PTK saya yang waktu itu berhasil di Nobel. Nah, itu adalah PTK yang saya bukukan. Nah, itu seperti Pak Fauzan share itu. Boleh Pak Fauzan share screen ininya, jadi soalnya saya nggak pegang fotonya. Nanti dapat yang bisa sebut dia. Bisa sebutin dia ya. Bu Biasanya Betty Bapak Ibu masih ini unmute ya? ada Bu Betty masih unmute. matematika untuk anak tunarungu. Bu Ya. Betty. Ini Bentar. obat. Iya, jadi ini PTK-nya waktu itu judulnya adalah media interaktif, media apa ya, waktu itu saya lupa, karena ini udah lama banget, 2019, nulisnya 2018, jadi udah lama. Nah, itu judulnya saya rubah, bukan media ini untuk meningkatkan, bukan, tapi saya rubah cara adaptif dan interaktif menyelesaikan matematika, begitu. Terus kemudian kalau yang satunya yang hijau itu membaca asik dengan roda getar begitu. Tapi waktu itu judul PTK-nya adalah roda getar untuk meningkatkan roda getar untuk membelajarkan anak membaca gitu. Jadi bahasanya itu dirubah bahasa yang lebih simpel untuk jadi buku. Nah, caranya untuk jadi buku, padahal kan PTK itu sedikit banget ya. Caranya diperbab pada PTK itu, Bapak Ibu sekalian, itu tinggal dijabarkan. Jadi misalnya latar belakang itu bisa masukkan ke kata pengantar secara sekilas. Kemudian per bab di bab 2, di bab 3 itu dapat dijadikan menjadi subbab pada buku. Nah, nanti untuk pengurusan ISBN, biasanya ISBN-nya itu biasanya kalau saya dulu ada yang lewat IG, di saku atau lewat penerbit independen. Untuk mengurus ISBN-nya itu saya nggak tahu ya, di waktu itu saya sekitar 600.000 sama cetak 10 buku. Nggak tahu ya kalau sekarang, itu zaman dulu banget kan. Nah, sekarang gimana? Nah, tapi Bapak Ibu juga bisa kalau misalnya seperti buku antologi puisi dan sebagainya itu kayak patungan gitu juga bisa begitu, dan itu juga bisa dinilaikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu misalnya nih nulis artikel itu apa, itu ambil PTK-nya yang pernah dulu bikin, kan biasanya ini kalau misalnya udah pangkatnya berapa itu kan pasti punya tabungan PTK tuh. Nah, itu juga bisa dibuat opini atau bisa juga dibuat buku. Kalau buku sih langsung ya kelihatan mata 4 gitu. Kalau SBN kan 4 kan ya nilainya seperti itu. Nah, mungkin itu saja sekian materi hari ini dari saya. Yang penting tetaplah ilusi dengan menulis. Ini lengket. Saya suka. Lengket.
Nah, yang penting ikat layarmu dengan menulis. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut untuk menulis, tulis aja dulu. Kayak saya kemarin tuh sempat bingung gimana nulis latar belakangnya. Jadi tak tulis aja dulu, saya dapat sumber jurnal, tak tulis. Baru ketika tak baca, oh ini urutannya kayaknya salah nih, ini mendingan di atas, oh ini mendingan di bawah. Nanti kita baru tahu. Gitu. Terima kasih atas kesempatannya bisa membersamai Bapak Ibu semua. Senang saya bisa berbagi bersama. Segala kritik saran saya menerima yang membangun, kemudian mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bisa menjawab pertanyaan misalnya 1 atau 2, Bu Leni, masih ada waktu sekitar 10 menit, tapi kalau misalnya tidak ada, juga tidak mengapa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Betia. Baiklah, ini rekan-rekan kita punya waktu sekitar 10 menit. Jika ada yang mau ditanyakan langsung ke kolom chat atau langsung raise hand aja. Saya langsung aja ini dari Ibu Novi Delviana. Bu, saya pernah 2 kali memasukkan antologi puisi dan cerpen untuk perhitungan angka kredit. Tapi tadi dihitung oleh tim penilai. Berarti mestinya bisa dinilai ya, Bu? Kalau antologi cerpen atau antologi puisi itu bisa masuk angka kredit nggak? Itu mungkin pertanyaannya. Nah, ya itu kalau itu masalahnya tim penilai di masing-masing provinsi, di masing-masing kota itu berbeda-beda. Kalau di sini itu masuk, dapatnya itu cuman 1 kalau nggak salah, beda kayak nulis buku sendiri ya, kayak dibagi-bagi gitu. Jurnal juga kalau penulisnya 5 itu dapatnya cuma berapa gitu. Tapi memang tergantung penilai masing-masing karena penilai itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Tapi kalau yang jelas-jelas misalnya udah termuat nih dan kita penulisnya sendiri itu pasti. Jadi makanya kenapa saya jarang mengklaim nilai yang bareng-bareng. Mending masukkan yang sendiri gitu artikel. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti itu digabungkan tulisan ini dalam 1 buku, tulisan itu masukkan di websitenya apa Pena atau apa itu kemarin. Biasanya kalau Kemdikbud untuk plagiarisme yang diri sendiri selain jurnal itu masih diperbolehkan. Nah itu yang bisa dilaporkan jadi 1 kalau nggak salah, maksudnya jadi nilai gitu. Tapi kalau buku antologi itu ada yang memperbolehkan, ada yang enggak gitu. Jadi itu memang apa ya kewenangan tim penilai. Jadi kayak saya nggak tahu karena saya memang untuk itu saya bukan jarang, malah belum pernah memasukkan nilai yang bareng-bareng. Cuman teman saya memang dapat nilai dari antologi puisi. Sambungan dari Ibu Novi, padahal jurusan dia bahasa Indonesia kan linear dengan antologi puisi dan cerpen gitu. Kalau gitu bikin aja Bu sendiri. Iya, mungkin karena memang beda tim penilai. Jadi tim penilai itu punya wewenang sendiri, punya kebijakan sendiri. Mungkin ada di daerah lain itu yang semuanya diambil. Yang penting kerja keras guru itu semua dinilai. Ada yang cuman sertifikat itu cuma dihitung 2, diambil 2 sertifikat, padahal gurunya itu ngikut pelatihan udah berapa sertifikat dalam setahun gitu. Memang ada seperti itu Bu Novi Deviana ya. Dipahami aja tim penilainya, ikuti apa. Di tempat saya juga gitu. Sama apa? Jadi di tempat saya itu juga gitu. Jadi kalau misalnya nilainya itu terlalu banyak itu, tapi saya dikonfirmasi Bu Betty, ini nilainya terlalu banyak, boleh ya dikurangi atau nggak dimasukkan ini. Tapi biasanya saya bilang kalau selama itu bukan buku atau jurnal yang terakreditasi nasional atau internasional, saya nggak masalah misalnya dikurangi. Tapi kalau udah buku sama jurnal internasional, rasanya kok kayak sakit hati, sedih gitu. Orang yang di luar sana aja mengakui kok ini enggak. Kalau selain itu kayaknya ya memang kan kadang-kadang kalau kebanyakan juga saya nggak ngerti sih masalah aturan Dupak itu, tapi saya tahu ini berapa nilainya, tapi soal kewenangannya, soal kenapa harus dikurangi, kenapa ini ya memang belum tahu. Tapi memang aturan terbaru sekarang naik pangkat, saya kayak saya nih 4A mau ke 4B itu kan tinggal 100 atau berapa gitu, itu ternyata nggak bisa sekarang, harus jadi PIKI yang dulu yang simpenan kan waktu itu PIKI-nya itu kan harus 10 atau berapa. Nah sebenarnya saya punya simpenan itu nggak bisa, harus ngulang lagi kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, terakumulasi benar.
Kalau dulu kan bisa gitu ya, sisa kayak bukan. Angka kreditnya itu 300 berapa, sisa berapa kan 50. Lah 50 itu dihitung. Ternyata nggak bisa. Kalau angka kredit saya di SK itu berapa ya? Kemarin tuh terakhir 300 berapa, 370. Sedangkan untuk naik 4A berapa misalnya ya, saya nggak hafal ya, mohon maaf. Saya 300. Nah, 70 ini nggak bisa dihitung lagi untuk 4B, nggak bisa. Saya harus dapat 450 full 150. Jadi nggak bisa 50-nya atau berapanya itu dihitung. Nah, katanya seperti itu gitu. Jadi kalau zaman dulu itu masih bisa dihitung pas saya 3C apa 3. Lupa pokoknya sekitar segitu. Jadi memang saya paham, atau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang lebih paham, pernah jadi tim penilaian dan sebagainya, mungkin bisa menjelaskan. Kalau saya lebih ke yang jelas, saya udah berkaya dinilai, ya sudah. Alhamdulillah sekarang apapun yang saya tulis itu misalnya dinilai, kalau udah cukup ya sudah gitu. Tapi saya nggak berhenti menulis gitu. Jadi bisa aja nanti diklaim di tahun depan kah, kalau pas pengen terbitkan di tempat mana begitu. Terima kasih Bu Betty Sahara. Masih bisa satu pertanyaan lagi? Boleh, satu nggih? Ada yang mau bertanya langsung ke chat. Kalau gitu saya ada yang nanya. Oke. Kalau kita punya PTK nih, nanti kita ubah ke dalam bentuk buku, atau dari PTK-nya kita ubah dalam jurnal, nah atau dalam bentuk artikel, itu kan dari medianya sendiri punya aturan tuh, ini tulisan ini belum pernah terbitkan. Kalau hanya kita terbitkannya hanya baru dalam bentuk PTK, itu masalah atau tidak? Atau ketika kita sudah pernah menerbitkan tulisan itu dalam bentuk artikel, kemudian kita mau terbitkan lagi kembali dalam bentuk jurnal, itu gimana itu Bu Betty? Artikel kayak yang opini kayak yang ribun-ribun gitu maksudnya, terus dijadikan jurnal bisa, asal plagiarisme ceknya itu kan ada tuh. Kalau misalnya jurnal kan ada plagiarisme diri sendiri ya, self plagiarisme itu. Nah itu kan kata-katanya tetap berubah. Kalau menurut saya nggak mungkin artikel yang di koran-koran itu bakal sama bahasanya kayak jurnal, karena bahasa jurnal itu lebih resmi, lebih lebih akademis gitu, lebih kamus, lebih Yang jelas kalau bahasa opini itu kan bahasa kita sehari-hari, bahasa kita ngobrol, menurut saya perang Ukraina itu yang salah Rusia dan sebagainya, seperti itu. Nah itu bahasanya hanya saja bahasanya dikemas lebih pedes begitu. Tapi kalau bahasa jurnal nggak mungkin begitu. Sesuai landasan yuridis, berdasarkan sejarah, historis dan sebagainya. Nah itu kan bahasanya seperti itu gitu. Jadi nggak apa-apa, judulnya pun nggak mungkin sama kan. Kalau yang judulnya yang di koran-koran itu kan lebih berani atau lebih menggoda gitu kan. Tapi kalau jurnal kan bahasanya nggak mungkin, misalnya misalnya bahasa kita sehari-hari kan nggak mungkin. Jurnal kan pasti bahasanya lebih kamus gitu. Oke, baiklah Ibu Betty. Ada lagi teman-teman? Atau kita sudahi, Bu Betty ada kegiatan lain? Terima kasih banyak Ibu Betty sudah membersamai kami selama 3 hari ini. Udah banyak ilmu yang kami serap, alhamdulillah. Dari nggak bisa nulis nih, sekarang udah ada ide nih, pasti teman-teman pasti udah keluar nih idenya, walaupun belum bisa sampai 500 kata, paling nggak 300 kata lah, udah ada, amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, senang bisa kenal sama Ibu Betty sekarang. Terima kasih. Oke, semoga sukses selalu ya. Amin. Waalaikumsalam. Izin live ya. Oke, sampai Terima ketemu kasih Bu lagi. Betty, sukses Bu Betty. Amin. Terima kasih, amin. Matur nuwun, mohon maaf. Oke, kok berasa sedih ya hilang Bu Betty hari ini. Oke, lanjut ya. Ini kita dengarkan paparan dari Bapak Ketua IGI Natuna, Bapak Fauzan, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya ini sesi pertama di pertemuan ketiga. Cuman karena Bu Betty-nya ada seminar ya.
beliau sedang S3 kalau saya nggak salah. Sedang S3, jadi sore ini ada seminar. Nah, sesi saya ini sebenarnya tidak banyak yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, ya, karena suara saya juga masih belum normal ya. Cuman sekitar 2 minggu sampai hari ini ada program dari IGI itu. Jadi semua pengurusnya itu wajib untuk mengikuti sebuah pelatihan ya yang digelar oleh IGI Pusat. Nah, jadi salah satu yang harus dikerjakan oleh peserta adalah mendiseminasikan sebuah video. Jadi saya tidak akan bicara panjang lebar. Saya hanya ingin mengajak teman-teman semua menonton sebuah video. Kemudian setelah menonton video tersebut, mengisi link absen yang sudah disediakan. Nah, jadi ini salah satu program dari POP ya, program organisasi penggerak. Cuman karena saya diwajibkan untuk mendiseminasikannya, jadi saya minta waktu di hari ketiga ini. Karena hari pertama dibuka oleh Pak Kacaptis, hari kedua sudah diantarkan oleh Pak Ketua FTBM Natuna, dan hari ketiga saya akan share sebuah video. Nah, baik, mari sama-sama kita menonton Bapak Ibu ya. Nah, videonya mana? Sebentar. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan? Jelas? Jelas ya? Kelihatan Oke. Pak Rizan, jelas. Pendidik Nusantara hari ini selalu tidak enak bicara sesudah anak-anak, karena saya yakin tidak ada yang bisa jadi pembicara yang lebih baik sebetulnya, tidak ada yang bisa menjadi pembicara yang lebih ekspresif dibandingkan dengan anak-anak yang tadi sudah tampil di depan kita. Mungkin kita kasih tepuk tangan satu kali lagi buat mereka. Hari ini banyak yang mengharukan buat saya, Bapak dan Ibu, tapi terutama rasa haru ini muncul. Suaranya bisa dibesarkan lagi nggak? Pada saat mendengar begitu banyak cerita. Suaranya kurang jelas tuh Pak. Dari berbagai daerah yang menempuh perjalanan. Gimana? Suaranya Pak kurang jelas. Suaranya kurang jelas ya? Iya Pak. Bisa dibesarkan lagi dengan suara laptopnya, besarkan juga, jadi agak besar. Baik, saya fullkan aja ya. Oke, saya fullkan. Jalanan begitu jauh, naik kapal, lewat jalan darat, lewat udara, dan seterusnya untuk sampai ke acara hari ini, ditemu Pendidik Nusantara hari ini. Ada 400 guru dari 38 kabupaten yang hadir hari ini, dan 1.000 guru yang akan 1.000 guru yang akan bergabung besok di 80 kelas lokakarya yang diselenggarakan Kampus Guru Cikal bekerja sama dengan SMU 28 sebagai tuan rumah, SMK Negeri 57, SDN 12 dan 13 Cilandak, SMP Negeri 68 dan Sekolah Cikal Cilandak. Terima kasih sekali untuk semua teman-teman. Ketahuilah bahwa bukan cuma percakapan hari ini sebetulnya, tapi semua perjalanan, semua temu pendidik daerah yang diselenggarakan menjadi inspirasi dan sumber belajar serta pancaran dari Merdeka Belajar sesungguhnya yang tidak hanya terjadi hari ini, tapi terjadi sepanjang hari sebetulnya di semua daerah yang menjadi bagian dari komunitas ini. Pada saat kita bicara Merdeka Belajar, Ibu dan Bapak, saya tuh selalu terbayang anak-anak. Semua acara Kampus Guru Cikal dan komunitas guru belajar itu selalu mulai dari anak. Sebagian besar anak Indonesia itu dunianya hanya sebatas ruang kelasnya. Mimpinya hanya terbatas tingginya tangan untuk menjawab pertanyaan gurunya. Yang kita inginkan adalah anak-anak yang punya aspirasi tinggi, yang punya cita-cita melampaui langit sebetulnya. Melampaui batas ruang kelas, melampaui batas dunianya.
akan terjadi pada saat orang punya kemerdekaan belajar. Tapi kemerdekaan belajar murid-murid hanya akan terjadi pada saat kita sebagai pendidik juga sebetulnya memiliki kemerdekaan. Saya baru 20 tahun sebetulnya jadi pendidik, baru 20 tahun belajar bersama guru-guru. Tapi satu hal yang selalu saya katakan di pertemuan apapun adalah pertanyaan tentang apakah ibu dan bapak guru merasa merdeka. Kalau tidak merasa merdeka, tidak perlu ada dan datang dan belajar. Karena itu sebetulnya. Kalau kita sepakat bahwa tujuan dari pendidikan kita adalah demokrasi di negara ini, maka Anda berada di forum yang tepat. Karena di komunitas guru belajar, kita sangat percaya bahwa proses kemerdekaan itu sebetulnya bukan sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang kita gerakan. Proses kita belajar sama-sama di sini itu seperti proses emansipasi sebetulnya. Tidak dikasih, tapi harus direbut. Pada saat kita bicara tentang merdeka belajar, itu memang proses yang sama sekali tidak mudah, Ibu dan Bapak. Kita lihat, maka ada beberapa hal yang sebetulnya sangat krusial. Di komunitas guru belajar kita percaya pendidik yang merdeka itu punya komitmen. Ampun, mudah dikatakan tapi susah dilakukan. Pada saat kita berkomitmen, kita sebetulnya bicara komitmen terhadap tujuan. Tapi semua dari kita yang setiap hari bergerak, setiap hari bergiat tahu betapa susahnya kita konsisten pada tujuan. Bulan yang lalu dengan percakapan dengan kepala-kepala sekolah yang dari Ambon, saya diingatkan bahwa salah satu tantangan utama kita saat ini adalah membedakan cara dengan tujuan. Kita terjebak pada tugas-tugas administratif, kita terjebak pada ketentuan-ketentuan birokrasi, sehingga ujian, akreditasi, seleksi, nilai, yang sebetulnya semua hanya cara, kemudian menjadi tujuan dan menjadi prioritas utama. Bahkan lebih tinggi dari prioritas tujuan pendidikan nasional sendiri atau prioritas kita masing-masing. Kenapa kita memilih menjadi pendidik? Hal yang kedua, kemandirian. Kemandirian juga sulit. Sulit kenapa? Karena sebetulnya pada saat kita melihat proses kemandirian, tingkatan-tingkatannya itu banyak sekali. Saya sebetulnya upaya pengembangan guru yang penuh dengan manipulasi. Banyak ketentuan, banyak jabatan, banyak uang yang kemudian membuat proses guru belajar dan semangat guru belajar itu menjadi sesuatu yang masih sulit buat sebagian dari kita. Sebagian dari kita berhenti mungkin di anak tangga ketiga dari gambaran ini. Atau memberikan masukan. Tapi jauh perjalanannya untuk sampai berdaya dan memegang kendali atas proses belajar kita sendiri. Hal ketiga yang menjadi bagian dari pendidik yang merdeka belajar adalah kemampuan untuk refleksi. Refleksi ini juga mudah dikatakan, sulit sekali dilakukan. Bagian dari kita cenderung menutup mata, menolak untuk melihat cermin dengan 1001 alasan. Kita bilang masyarakat belum paham, kita bilang anak-anak tidak mengerti, kita bilang orang tua akan menentang. Padahal itu sebetulnya alasan dari ketakutan diri kita sendiri untuk menuju perubahan. Bicara tentang komitmen, bicara tentang kemandirian, bicara tentang refleksi. 15%, Bapak. Coba menggambarkan ini tidak sebanding rasanya dengan betapa kompleksnya sebetulnya permasalahan pendidikan yang ada di negara kita. Yang masih sangat beragam dan seringkali tidak berdampak pada siswa. Kita bicara tentang kesempatan dan jenjang karir bagi guru yang masih sangat terbatas. Kita bicara tentang kesempatan kolaborasi di antara guru yang juga belum berkembang utuh. Saya ingat sekali ada Sahlal di tahun 70-an. Dia pakar pendidikan di Amerika dan dia membandingkan antara proses NASA pada saat mengirimkan Apollo ke bulan dibandingkan dengan reformasi pendidikan. Menurut dia jauh lebih melakukan reformasi di bidang pendidikan. Kenapa? Karena butuh waktu yang sangat lama, membutuhkan kesepakatan antara begitu banyak pemangku kepentingan dan keberhasilan itu sulit dilihat, Ibu dan Bapak. Tidak heran banyak di antara kita yang frustasi. Tidak heran banyak yang bilang pendidikan itu penting, tapi tidak menjadikan itu sebagai prioritas. Pendidik Nusantara ini sengaja dibuat di Hari Sumpah Pemuda. Sebetulnya
Karena yang kami rasakan adalah kita itu sedang melawan miskonsepsi. Melawan miskonsepsi tentang proses guru belajar. Banyak yang bilang, guru itu hanya mau belajar kalau ada insentif. Guru hanya mau belajar kalau mendapatkan sertifikat atau uang. Apa yang kita buktikan, teman-teman? Yang kita buktikan adalah bahwa guru-guru belajar yang hadir hari ini sebetulnya belajar karena kebutuhan alamiah. Banyak yang tidak percaya. Banyak yang tidak percaya bahwa rekan-rekan guru ini datang tanpa biaya, dengan biaya sendiri, tanpa janji sertifikat atau uang apapun, hanya untuk belajar di Temu Pendidik Nusantara. Banyak juga yang bilang bahwa guru itu hanya bisa belajar dari ahli, dari pakar pendidikan. Di Temu Pendidik ini kita buktikan bahwa guru itu belajar paling efektif sebetulnya dari guru yang lain. Guru itu tidak perlu figur sempurna yang serba ahli, guru itu perlu figur realistis. Guru lain yang belajar, guru lain yang mempraktekkan apa yang dia pelajari, dan guru lain yang belajar dari banyak sekali kegagalan sebelum akhirnya berhasil. Guru yang belajar juga adalah guru yang sebetulnya membuktikan miskonsepsi yang ketiga. Banyak yang bilang bahwa guru belajar itu cuma cukup tahu how to-nya. Guru dikasih resep aja deh, bolehlah, nggak usah dikasih susah-susah, katanya gitu. Banyak teman saya yang berpikir begitu, dan saya yakin teman-teman juga banyak yang punya pengalaman seperti itu. Di komunitas guru belajar, kita yakin bahwa guru perlu tahu kenapa. Apa sih tujuannya? Apa kemudian yang membuat dia bisa paham konteksnya? Guru profesional itu sebetulnya adalah guru yang adaptif, Ibu dan Bapak. Kita yang ketemu anak setiap hari tahu betapa pentingnya peran guru yang adaptif. Setiap tahun ajaran, setiap minggu, bahkan setiap hari, setiap murid kita butuh hal yang berbeda dari kita. Sehingga tahu kenapa menjadi sangat esensial. Di komunitas guru belajar, kita juga melawan miskonsepsi yang keempat. Kita melawan target-target belajar yang diburu-buru dan dipaksakan. Guru belajar itu butuh waktu. Pendidikan itu tidak pernah kekurangan inovasi, betul nggak? Banyak sekali inovasi yang terjadi setiap saat. Yang selalu kita katakan adalah guru butuh waktu. Butuh waktu untuk memahami inovasi, butuh waktu untuk memiliki inovasi, butuh waktu untuk membuktikan apakah inovasi itu sesuatu yang sesuai atau sesuatu yang tidak bisa dipakai. Di komunitas guru belajar, kita juga mencoba membuktikan bahwa kompetensi itu bukan soal individu. Saya itu dulu waktu masih baru di pendidikan, suka tercengang waktu orang bilang guru adalah kunci. Guru adalah kunci buat pendidikan. Wah, keren banget nih. Si pakar ini, si pejabat ini pasti paham betul bahwa guru itu penting. Tapi setelah sekian lama saya sadar bahwa guru adalah kunci itu tidak cukup. Guru yang merdeka belajar adalah kunci. Kenapa? Karena pada saat orang bicara guru adalah kunci, sebetulnya seringkali yang ada dalam bayangannya ini pabrik. Gurunya input, sehingga dia menjadi kunci terhadap sebuah output yang dihasilkan murid-murid kita. Tapi pada saat kita bicara guru yang merdeka belajar adalah kunci, maka kita yakin bahwa kompetensi itu bukan kompetensi individual. Seseorang, kompetensi itu adalah potensi individu yang didukung oleh ekosistem yang baik. Tidak ada guru yang bisa belajar sendirian, tidak ada guru yang bisa kompeten sendirian, dan tidak ada guru yang bisa merdeka belajar sendirian. Jadi terima kasih sudah berada di sini bersama-sama kita semua. Komunitas guru belajar juga tentu tidak bisa sendirian. Hari ini kita akan bicara dengan pengambil kebijakan dalam pendidikan. Kita akan bicara dengan teman-teman media. Temu Pendidik ini banyak sekali isinya, bukan cuma guru. Ada orang tua, ada kepala sekolah, ada perwakilan komite dan organisasi. Ini mimpi kami, Ibu dan Bapak. Mimpi kami adalah kita bisa membalik piramida pendidikan di Indonesia. Sehingga bisa ada feedback loop, ada umpan balik yang terus berjalan. Kalau dulu pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung pemerintah, maka mimpi kami adalah membalik piramida ini. Kita yang banyak ini, guru, orang tua,
semua pendidik yang ada, itulah yang memberikan umpan balik. Ya, pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan skala, mengamplifikasi apa praktek-praktek baik yang sudah ada di masyarakat. Mudah-mudahan nggak jauh ya semimpi itu. Di temu pendidik ini tidak ada yang ahli. Di temu pendidik ini kita sangat beragam. Kita semua pendidik, tapi kita punya peran yang mungkin berbeda. Ada yang kepala sekolah, ada yang orang tua, ada yang guru, ada yang mengajar di setting formal, ada yang berada di lingkungan non formal atau informal. Ada yang mengajar anak usia dini, ada yang mengajar anak-anak usia sekolah menengah, ada yang mengajar mahasiswa bahkan di sini. Tapi di temu pendidik ini kita tidak mengkotak-kotakan berdasarkan peran. Kita tidak melihat siapa yang hijau, siapa yang merah, siapa yang kuning. Tapi kita melihat sebetulnya kita sendiri sebagai individu itu beragam. Ada yang hijau, merah, kuning, dan seterusnya di dalam diri kita masing-masing. Sehingga yang kita lakukan di sini adalah membuat jaringan. Jaring pengetahuan, tapi juga jaring emosional. Dan saya yakin inilah sesungguhnya demokrasi dalam pendidikan. Dan saya yakin kita bisa sepakat bahwa membuat jaring-jaring ini dan memerdekakan diri kita sendiri sebetulnya esensi dari Merdeka Belajar. Bahwa kita dan apa yang kita lakukan adalah yang kita nanti-nantikan. Jadi kita tidak perlu menunggu siapapun untuk Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua sudah menyaksikan video yang tadi ya, bagian dari pelatihan yang sedang saya ikuti. Ya, semoga videonya bermanfaat. Dan dari video tadi mungkin kita bisa sedikit banyaknya bisa mengatakan bahwa tidak mungkin rasanya kalau guru itu tidak bisa menulis, ya, karena hari-hari kita berjumpa dengan anak-anak kita, tidak mungkin tidak berbekas gitu, tidak ada bekasnya. Nah, baik Bapak Ibu semua, nanti saya akan, ya terima kasih Ibu Desi, saya akan membagikan link presensi sebagai bukti bahwa saya sudah meng-share video tadi kepada Bapak Ibu teman-teman semua. Mungkin sekian dari saya, karena kita masih ada 2 sesi lagi ya, dari Bu Leni dan juga Pak Harudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Jamila bisa minta tolong di open ya, atau host tolong dibantu mungkin. Oke Bapak Ibu, silakan diisi dulu ya, sambil diisi di kolom chat sudah dikirimkan oleh Bapak Fauzan form untuk kita isi absensi. Silakan sambil diisi. Oke, selanjutnya apakah Bapak Harken ada di dalam? Ya, Bu Moderator, Bu Leni. Baiklah, halo Bapak Harken. Waalaikumsalam. Ini selanjutnya materi berikutnya kita berikan kepada Bapak Harken dulu hingga jam tentang apa ya, tentang finalisasi penulisan artikel ya Bapak Harken. Oke, kepada Bapak Harken saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fauzan, Ketua IG yang saya hormati, Bu Leni, Moderator, Bapak Ibu narasumber, serta Bapak Ibu peserta Zoom meeting hari ini. Alhamdulillah kalau saya lihat itu ada sekitar 48 ya kita hari ini yang hadir bersama-sama.
kita seperti tadi yang video kita lihat, bahwasannya hari ini kita sebenarnya sama-sama belajar, ya, bukan saling memberi satu sama lain menguasai sesuatu ilmu. Karena apapun bentuknya itu kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di dunia ini satu sama lain saling memberikan masukan terkait finalisasi seperti yang tadi disampaikan. Saya yakin Bapak Ibu selama 3 hari, ini hari ketiga, sudah banyak mungkin tulisan-tulisan yang hari ini sudah disimpan, baik itu mungkin ide-ide di dalam pikirannya, atau yang sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, disimpan di dalam HP atau berbagai macam alat untuk menyimpan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Betty, oleh tadi Ibu yang di video yang sama-sama kita lihat, bahwasannya kita hari ini harus merdeka. Merdeka itu karena memang kata kunci untuk bisa mengekspresikan sesuatu itu harus merdeka. Merdeka dari tekanan, ya merdeka dari tugas-tugas, merdeka dari hal-hal yang sifatnya mungkin itu membebani kita dalam kita melaksanakan atau membuat tulisan. Memang kalau kita lihat hari ini begitu besar juga beban, sebenarnya bukan beban, tapi begitu besar juga tuntutan. Selain tugas guru mendidik, membimbing, mengajar, ada tugas-tugas yang sebenarnya juga dilakukan, ya tugas-tugas birokrasi yang harus terpenuhi, ya ini sebenarnya juga menjadi tugas tambahan. Kalau kita sadar bersama bahwasanya tugas kita itu ketika orang tua mempercayakan anak untuk dititipkan, bahasa seperti untuk diasuh oleh Bapak Ibu guru mulai jam 7 itu sampai jam 12. Itu adalah tanggung jawab kita memberikan sesuatu kepada anak-anak yang dititipkan oleh orang tua kepada kita sebagai guru. Nah hari ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita tulis sehingga membuat ide-ide kita dari keseharian kita, bagaimana tulisan itu bisa menjadi nilai jual, bagaimana juga ide tulisan itu menambah kepercayaan kita, menambah kompetensi kita, sehingga kita sebagai seorang guru memang dituntut bagaimana bisa sebenarnya dan harus bisa menulis, karena tugas kita yang menyampaikan. Dan bagaimana apa yang mau kita sampaikan ke peserta didik kita kalau kita tidak tahu cara atau bagaimana menulis. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti sudah bisa menulis, tinggal hari ini bagaimana menulis secara baik dan benar. Nah hari ini kita saya tadi disampaikan finalisasi, semoga nanti pada akhirnya Pak Fauzan banyak pertanyaan Gimana Bu Leni? di kolom chat untuk Oh Bu Leninya ini nih jaringannya. angkatan Ya, di angkatannya 1 ya Bu ya. pendaftarannya tadi. Angkatannya Apa? 1. Angkatan untuk Lokasinya Kepulauan Riau. Kemudian apa lagi ya? Nama narasumber Fauzan nama Masri. narasumber, nama Pak Ya. Fauzan. Oke. Fauzan Masri. Angkatan dan lokasinya angkatan 1, lokasi Kepulauan Riau. Tanggal nggak bisa diisi. Waduh. Tanggalnya tinggal di itu Tanggal otomatis. Otomatis tinggal diseret ke bawah. 16. Iya. Kayaknya parkir kan terlempar ya. Oke. Sepertinya begitu. Baiklah kalau memang Oke. Cukup kuat ya, karena kita mau buka link langsung nih, kita mau langsung praktek.
Silakan ya ikuti arahan dari saya sambil dipraktekkan di laptop masing-masing yang memakai laptop. Kalau tidak memakai laptop bisa dicatat aja sedikit langkah-langkahnya apa. Baiklah, saya langsung aja. Sepertinya saya belum bisa share screen ini ya. Ibu Jana bisa tolong dibuat co-host. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Bapak Harken belum masuk kembali? Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf tadi terlempar gangguan di sini. Oke, boleh dilanjutkan masih. Ya. Ya, walaupun teknologi begitu, tetap nama juga halangan pasti ada. Sorry, saya harus pakai handphone hari ini. Ini kayaknya sinyalnya agak gangguan. Baik, saya teruskan mungkin sedikit saja. Boleh Ya. lanjut. Baik, Bapak Ibu, saya mohon maaf tadi ada gangguan. Itulah, walaupun secanggih apapun, pasti ada juga halangan dalam kita. Ya ini bentuk ya jangan menjadikan suatu halangan, tapi ini bagaimana kita terus mensiasati. Bapak Ibu, hari ini untuk finalisasi yang tadi disampaikan, apa yang menjadi tugas kita, tugas Bapak Ibu untuk menulis artikel di media sosial, sebelum itu ditampilkan, ya seperti yang kemarin kita sudah sampaikan, bagaimana yang penting pertama kita untuk berani memulai menulis. Nah, setelah tadi kalau saya lihat nanti kan ada tim workshop, semoga tulisan yang nanti akan dibuat oleh Bapak Ibu peserta itu bisa terkumpulkan, yang kemarin juga disampaikan oleh Ketua IGI akan menjadi buku. Ini luar biasa, ya semoga semua peserta bisa berpartisipasi untuk mau melakukan atau mau menulis apapun tulisan yang akan disampaikan. Sehingga setiap kegiatan yang kita lakukan itu ada hasilnya. Ya, bagaimana hasil itu, bagaimana nanti tulisan-tulisan yang dibuat oleh Bapak Ibu itu bisa nanti menjadi bahan diskusi kita bersama untuk menambah kemampuan atau wawasan kita dalam membuat artikel. Kita berharap bersama-sama, kalau tadi terakhir sekitar berapa tadi peserta yang hadir bisa membuat tulisan, dan itu bisa tulisan itu seperti janjian Ketua IGI tadi menjadi sebuah buku. Dan saya yakin percaya Bapak Ibu, apapun yang hari ini kita lakukan, satu kata kuncinya, mulailah dengan niat, insya Allah dengan niat yang baik, hasilnya akan baik juga. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja, mungkin mohon maaf karena di sini juga sinyal kurang bagus, ini tempat saya nanti terlempar lagi, mungkin membuang waktu yang lain juga. Saya tutup. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Harken atas paparannya. Boleh langsung ikuti. Nah, teman-teman, apa sudah terlihat ini halaman Google-nya? Sudah terlihat belum halaman Sudah, Google Bu. saya nih? Ya, Sudah, Bu. Bu. Sudah. Oke. Nah, baiklah, sekarang kita akan mengenal apa itu pena kemendikbud.go.id. Jadi pena.kemendikbud.go.id itu adalah media online, seperti majalah, seperti koran online, tapi milik atau
milik kementerian dan digerakkan oleh orang-orang di kementerian. Jadi ketika kita mengirimkan tulisan ke sana, yang akan menilai nanti adalah benar-benar orang kementerian nih, bukan yang abal-abal nih. Jadi kalau tulisan kita masuk ke sana, wow sekali, pasti bangga sekali tulisan kita masuk di medianya kementerian. Jadi untuk masuk ke blog pena itu sendiri ada dua cara. Yang pertama, jika kita tidak hafal link dari pena.kemendikbud.go.id, kita bisa buka langsung rumah belajar. Kita klik aja, tulis di Google-nya rumah belajar. Nah, ketika sudah masuk di rumah belajar, kita pilih yang paling atas nih, ibu-ibu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, ini ada portal rumah belajar. Kita klik portal rumah belajar. Nah, jadi blog pen ini merupakan salah satu fitur yang ada di platform rumah belajar. Dia itu fitur pendukung ya. Kita scroll ke bawah, jadi sudah kelihatannya ada fitur utama dari rumah belajar, ada kelas maya, sumber belajar, bank soal, laboratorium maya. Nah, di sini ada tulisan selengkapnya. Nah, kita klik yang ini ya. Nah, kemudian akan muncul menu baru, nih fitur pendukungnya ada peta budaya dan kawan-kawannya. Kita pilih yang blog pena. Nah, ini dia blog pena. Saya klik. Dan ini sekarang saya sudah di halaman depan blog pena. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, saya tinggal tulis aja di browser, langsung aja tulis linknya blog pena. Linknya itu pena.kemdikbud tulis pena.kemdikbud.go.id. Kalau tidak ingat bisa dari rumah belajar. Sorry, pena.belajar ya. Tuh kan saya aja lupa nih. Pena.belajar. Jadi mau dibuka dari rumah belajar ataupun dari link sama. Kita akan diarahkan ke halaman depan yang sama. Oke, saya tutup satu. Jadi sebelum kita menulis di sini, kita harus daftar dulu di menu di atas, bagian atas. Sini ada di artikel, opini, profil, ada daftar. Nah, masuk. Karena kita belum punya akun nih, kita daftar dulu. Meskipun kita sudah daftar di akun untuk rumah belajar, kita tetap harus daftar. Nah, kita klik daftar. Halaman register, di halaman register, teman-teman bisa langsung menuliskan username. Nah, saran saya silahkan tulis username yang kira-kira mudah dihafal, jangan sampai lupa, karena ini adalah kunci untuk kita masuk ke blog pena kita. Kalau kita mau nulis, kita harus masukkan username kita. Jadi, di sini saya sudah punya username, Leni, oke. Kemudian ini nama saya Leni, nama belakang, nama depan, nama belakang, sandi, sandinya yang gampang dan mudah diingat ya. Oke. Kemudian alamat email. Bisa pakai alamat email email akun belajar, boleh dipakai. Saya pakai yang akun belajar. Nah, untuk email dan username kita serta sandi harus kita ingat. Karena kalau kita lupa username, kita bisa masuk pakai email ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kemudian kita klik daftar. Oke, saya sudah pakai yang username ini. Saya ganti angkanya. Ini
Ini saya buat baru username ya. Yang tadi itu saya lupa udah saya pakai. Nah, saya daftar. Kita tunggu. Nah, blog rumah belajar ini artinya kita sudah terdaftar dan kita sudah mempunyai akun di blog pena. Nah, jika sudah sampai di halaman ini, tentunya kita tujuan utama kita tadi kita akan menuliskan sesuatu di blog pena. Kita klik bagian atas ada kotak pesan dan tanda tambah baru. Nah, teman-teman pilih yang post ya. Ada 2, post dan media. Kita pilih post. Oke. Nah, sebentar ya. Saya perlu aktifkan ini dulu. Oke. Sekarang saya ambil salah satu tulisan saya yang udah ada biar enak. Saya copy paste aja. Saya ambil dulu tulisannya. Nah, ini saya punya tulisan, saya kopikan langsung saja. Untuk judul. Nah, kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah punya judul tulisan, bisa langsung ditulis di sini ya. Ada kotak panjang ini untuk judul, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini tempat kita menulis paragraf kita. Jadi, tulisan yang sudah kita kembangkan menjadi paragraf, kita tulis di bagian sini. Saya coba copy. Saya copy semua ya. Nah, udah ada nih tulisan saya, cepat aja. Nah, sekarang saya udah punya tulisan nih. Mungkin kita mau mengganti jenis huruf. Di sini kita bisa ganti jenis huruf ya. Nah, ini banyak jenis huruf. Jika teman-teman bingung nih, ini fungsi gambar-gambar ini yang di atas nih banyak apa ya, tinggal didekatkan aja kursornya seperti ini, nah dia langsung muncul. Tuh, huruf tebal, di sini kita bisa besarkan ukurannya. Di sini ukurannya 11, terus ini persempit. Ini perlebar, terus ini daftar bisa insert link, terus ini Ando, Redo-nya ada juga, kemudian bisa insert tabel. Dan kita juga bisa insert foto ya. Nah, saya isi foto. Sini, saya mau isi foto di bagian sini nih, setelah paragraf ini. Oke, di atas ada menu. Sebelumnya kita letakkan dulu kursor kita itu di paragraf keberapa. Setelah paragraf keberapa, sekarang saya mau letakkan di setelah kata-kata digunakan di laptop sahabat. Nah, berarti di bawahnya ya. Kemudian di bagian atas ada tambahkan media nih. Nah, tapi kursornya jangan dipindahkan di situ aja tetap. Ada tambahkan media di atas, saya klik. Nah, muncul halaman tambahkan media. Di sini bisa unggah berkas dan pustaka media. Antara dua ini. Jadi kalau kita belum ada pustakanya, kita mau ini yang dari online ya, yang pustaka media. Kalau kita punya yang di laptop, ambil di unggah berkas. Saya ambil pilih berkas yang ada di laptop saya. Oke, saya masukkan. Langsung. Oke. Setelah terupload seperti ini.
bisa kita sunting gambar, mau diganti. Nah, sekarang saya sisipkan ke dalam pos. Nah, sudah ada gambar saya ya. Ini gambarnya juga kita bisa edit, mau dibesarkan atau kita mau letakkan bagian tengah bisa. Ini bisa diatur di bagian bawah. Oke. Jadi di sini juga YouTube. Kita tinggal copy aja link URL-nya, nanti saya ambil video saya yang ada di YouTube. Salah. Ya. Oke. Ini bilang aja ya. Ini video saya langkahnya di URL-nya. Copy, saya kembali ke halaman blog pena saya. Saya meletakkan videonya di sini. Berarti kursornya saya letakkan di bagian bawah setelah kata-kata belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, saya meletakkan videonya di sini, kemudian klik tambahkan media. Kita kembali ke tambahkan media. Kemudian kita pilih di menu sebelah kiri. Di situ ada buat galeri, daftar putar audio, video, fitur image, terus sisipkan dari URL. Nah, pilih yang ini. Sisipkan dari URL, kita tempel. URL sudah kita copy tadi. Tunggu beberapa saat, tunggu dia keluar. Nah, sudah keluar nih, kelihatan gambarnya kan? Sudah keluar, di bawah kita klik sisipkan ke dalam pos. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sekarang video saya sudah masuk. Ini langsung dari YouTube. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah buka online tuh bagian bawah ada link YouTube, link videonya, tapi dari YouTube. Tapi kita bisa putar di halaman tersebut, nggak harus ke YouTube. Nah, ini nanti tampilannya seperti itu. Kemudian di bagian bawah kita diminta menuliskan standar nih, ada format, standar, kemudian ada kategori. Nah, kategori ini kita pilih artikel. Saya pilih artikel dan opini karena ini tulisan saya ini ringan, nggak yang tidak seperti jurnal, jadi mudah dipahami. Kemudian bagian bawahnya lagi ada tag. Nah, tag ini untuk memudahkan orang untuk membaca tulisan kita ya. Jadi karena ini tentang rumah belajar, saya buat rumah belajar. Kalau udah, kita klik tambahkan, itu udah ada muncul rumah belajar, terus itu saya ambil lab Maya. Nah, lab Maya saya tambahkan, oke, saya rasa cukup. Kemudian bagian bawah, fitur image ini untuk memberi gambar di tulisan kita, jadi ada gambar paling atas, nanti seperti cover tulisan lah, seperti itu. Paling atas dia nanti gambarnya di sini di set fitur image. Nah, kita kembali ke atas. Setelah tulisan kita sudah rampung atau kira-kira tulisan kita ini belum rampung, mungkin Bapak Ibu masih butuh ide untuk melanjutkan. Mungkin tulisan Bapak Ibu ini masih setengah selesai, tidak perlu kita hapus atau bagaimana, gimana ya, ini udah belum sayang nih mau dihapus, ya nggak usah dihapus, kita bisa langsung simpan konsep. Di sini ada tulisan terbitkan, di simpan konsep. Nah, ketika kita klik simpan konsep,
tulisan kita nanti tersimpan. Nanti ketika kita buka lagi blok pena, masukkan username kita, tulisan kita bisa kita tampilkan kembali dan bisa kita lanjutkan untuk mengedit. Jadi jangan khawatir ya. Kemudian bagian menu sebelahnya, di sini ada pratampil. Nah, di pratampil ini kita bisa melihat bentuk tulisan kita kalau udah tampil itu seperti apa. Coba ya saya tampilkan tulisan saya kalau udah tampil. Kelihatan ya? Nah, di sini udah kelihatan. Ini kalau nanti tulisan kita udah di ACC dengan pihak kementerian, tim kurasi di blok pena nanti tampilnya seperti ini. Judul, kemudian di bawah judul ada penulisnya. Jadi di sini udah nama saya penulis Leni Farinawati. Jadi misalnya kita kalau kita untuk angka kredit nggak usah pakai nama yang nama apa ya, nama panggung jangan deh. Jadi pakai nama asli. Jadi ketika kita pengumpulan berkas untuk kenaikan pangkat, jadi ada tulisan kita, oh ini udah terbit, penulisnya memang nama kita real gitu, nggak nama orang lain. Nah, sampai ke bawah, ini foto yang saya masukkan tadi udah terlihat, kemudian bagian bawah ada videonya. Nah, jadi kalau benar-benar tampil dia seperti ini nanti, ketika sudah di ACC. Saya kembali ke halaman blog. Nih, nah ketika tulisan kita benar-benar sudah tampil dan sudah rampung, kita sudah selesai mengetik dan selesai diedit, foto-fotonya udah, mungkin kita mau menautkan link juga udah, video udah, dan sebagainya, tagnya udah, kategorinya udah, semuanya udah. Nah, di bagian atas ada link. Nah, ini ada permaling, ini bisa kita sunting. Kita mau bikin bentuk judulnya apa, tapi saran saya udah biarkan aja lah, dia nggak terlalu mengganggu. Ini bisa kita copy untuk bagikan ke teman-teman lain biar bisa baca tulisan kita. Nah, kalau udah selesai, kita tinggal klik kirim untuk evaluasi. Jadi di sini ada tulisan kirim untuk evaluasi nih. Kelihatan ya, udah saya perbesar nih. Nah, tepat di samping kanan tulisan kita tuh ada kirim untuk evaluasi. Ketika saya klik ini kirim, maka tulisan kita akan dievaluasi oleh tim blok pena. Dan kita akan menunggu tulisan kita untuk diterbitkan di blok pena kementerian. Mungkin itu aja. Ini tulisan saya simpan dulu di konsep karena belum rampung, fotonya masih belum lengkap. Nah, sudah saya simpan di konsep ketika saya keluar. Tulisannya masih tetap ada. Sebentar ya, saya coba. Saya coba masuk kembali di blok pena. Pena.belajar. Oke, ini saya masuk kembali. Oke, oh ternyata belum bisa keluar, butuh berapa waktu untuk keluar dengan sendirinya ya. Nah, ini ternyata sudah nih. Berarti saya masuk ya. Saya klik masuk. Tadi ID saya, jangan lupa tadi username-nya saya pakai yang 21. Masuk. Kita
Kita klik di post, semua post. Nah, ini dia tulisan saya sudah ada di blog pena tapi belum ditampilkan. Nah, ini dia. Ini masih bisa saya edit. Jadi mau diedit tinggal klik aja. Saya klik. Kita kembali lagi ke halaman blog seperti tadi kita untuk mengedit tulisan kita. Oke, saya kira ini aja materi tentang upload tulisan di blog pena. Jika Bapak Ibu sudah buka sendiri, saya yakin pasti bisa, tidak terlalu susah, tinggal cari tanda tambah tulisan, nanti di dalamnya kita bisa kutak-atik sendiri. Oke, saya stop screen. Oke, itu dia tadi. Oke, saya rasa sudah cukup. Nanti kalau yang blog pena tanyanya di grup WA aja. Saya yakin belum bisa buka. Nanti ketika sudah ada tulisannya mau dimasukkan ke blog pena, boleh chat di grup. Kita akan sama-sama bimbing lewat grup WA ya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya yang sudah saya tunggu-tunggu juga materinya ini. Bapak Baharudin SPD. Kepada Bapak Baharudin saya persilakan. Oke, boleh ini. Terima kasih. Suara saya jelas nggak? Jelas sekali. Jelas ya. Terima kasih Bu Leni tadi yang udah berbagi ke kita tentang bagaimana cara mengupload atau bagaimana cara kita mempublikasikan karya tulis kita di halaman blog pena Kemdikbud ya. Oke, saya hari ini adalah sesi terakhir. Bapak Ibu masih semangat nggak ini? Halo Bapak Ibu, halo. Ya, masih Halo. Pak. Masih ya, Pak Suryo halo. masih ya, Pak Suryo. Oke, yang lain nih gimana ini? Halo. Gimana yang lain? Halo. Boleh di open mic lah, paling enggak halo lah, paling enggak jawab hai jadilah. Ya, masih semangat. Alhamdulillah. Masih ya masih. Oh itu ada yang lambai tangan Ibu Yurnita. Aduh luar biasa, semangat masih ya. lanjut aja Pak. Bu Amin masih di jalan itu kayaknya ya. Intermezzo dulu bentar. Ibu Amin hati-hati di jalan ya. Iya, ya Walaupun Pak. di jalan tetap semangat ya. Yang lain ini masih semangat enggak? Kita ada 49 Semangat, orang Pak. semangat. Semangat ya. Bu Dewi juga lagi di jalan nih. Waduh. Hati-hati di jalan ya, Titi DJ. Oke, masih semangat. Alhamdulillah. Oke, hari ini saya ini materi terakhir masalahnya. Jadi takutnya kalau materi terakhir ini pesertanya 49, tapi yang dengar takutnya cuma 5 orang ya kan. Mending saya cek dulu nih sebelum saya mulai ini ya nggak sih? Masih semangat Ibu Asmira, semangat. Oke. Saya tidak memperpanjang-panjang lagi mukadimah dan kata-kata ya. Saya akan memulai sesi kita kali ini. Saya belum jadi host ya. Ibu Jana, halo. Bundaku cantik. Boleh minta tolong jadiin. Oke, sudah. Terima kasih Bunda. Berkah selalu. Gercep ya. Gercep. Alhamdulillah. Emang harus gercep ini memang. Oke, materinya udah tampil belum? Lagi Alhamdulillah. proses. Belum, Mbak. Saya kirain Pak Suryo mau jawab alhamdulillah sudah. Perasaan masih loading. Oh, rupanya alhamdulillah belum. Ada ujungnya, Bu. Pak Suryo memang begitu.
Oke, suara saya kedengeran? Dengar. Dengar, Pak. Pak. Dengar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya Bapak Ibu dimanapun berada hari ini, mau di jalan, mau di rumah, mau di kantor, ya pokoknya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga selalu dalam keberkahan, semoga selalu sehat, semoga selalu tetap semangat, apalagi ini mengenai menulis, jadi kita harus benar-benar semangat dalam menulis. Nah, baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang bagaimana melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB bagi guru, sekaligus bagaimana cara mengisi yang akan kita buat itu adalah artikel ya. Jadi bagaimana kita melakukan praktek mengisi angka kredit ya bagi yang pegawai negeri sipil untuk artikel yang akan kita buat. Jadi Bapak Ibu jangan lagi disia-siakan artikel karena ini sudah mengikuti pelatihan menulis selama kurang lebih 3 hari ya. Jadi ayo manfaatkan waktunya, ayo semangat terus untuk menulis. Nah, jika Bapak Ibu masih ragu-ragu untuk menulis, ayo konsultasikan kepada teman-teman, ayo berkolaborasi bersama teman-teman yang ada di grup. Itu kita ada 100 berapa Pak Fauzan? Di grup 100 lebih saya lihat ya. Jadi ayo kita 160 orang berkolaborasi itu. Satu artikel paling nggak seperti itu dulu. Kalau misalkan kita masih beban, oh saya tidak bisa mengembangkan tulisan, saya tidak bisa ini, tidak bisa itu, sudah tidak ada alasan lagi karena kita sudah diberikan beberapa tips oleh para narasumber. Apalagi Pak Suryo Widodo tinggal penerbitan. Pak Suryo Widodo ada kabar baiknya nih buat teman-teman yang mau menerbitkan artikelnya. Nah, kemarin saya dapat kontak dari Sijori Mandiri. Nah, Sijori Mandiri itu katanya kalau untuk di Kota Batam, itu dia termasuk salah satu media nasional. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin langsung mempublikasikan di media massa melalui Sijori Mandiri ini boleh sekali nanti kita kontak-kontak sama saya, mudah-mudahan saya bisa membantu secara maksimal. Karena khusus untuk Sijori Mandiri yang berada di Kota Batam, alhamdulillah ternyata wartawannya itu anaknya ada sekolah di sekolah saya gitu. Jadi otomatis alhamdulillah mudah-mudahan baru kemarin saya langsung cari-cari channel. Jadi biar tulisan teman-teman ini yang udah semangat-semangat menulis ini bisa terpublikasikan. Nah, bukan hanya terpublikasikan, ini saya tak bisa baca chat deh kayaknya. Kalau ada chat yang bentuknya pertanyaan boleh dibacakan buat saya ya. Pak Fauzan dibantu ya, Bu Leni. Soalnya saya nggak baca chat karena full screen. Jadi bisa sekali Bapak Ibu ini. Nah, jangan sampai tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang sudah dibuatkan tidak dipublikasikan dan itu akan membuat rugi bagi diri kita sendiri. Karena tulisan yang kita buat itu akan dapat dijadikan sebagai bahan atau salah satu bahan PKB kita atau pengembangan keprofesian berkelanjutan kita yang dapat kita ambilkan angka kreditnya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan, nanti jika ada pertanyaan kita sekalian aja ya. Saya tidak mau banyak-banyak kasih materi hari ini. Saya akan langsung aja. Tentu Bapak Ibu harus tahu bahwa untuk ya angka kredit atau JFT-nya guru itu masih berdasarkan Permen Pan RB nomor 19 tahun 29, belum ada perubahan Bapak Ibu. Jadi panduan dari Dupa kita itu masih berdasarkan Permen Pan RB ini Bapak Ibu ya. Oke. Masih apa itu? Permen Pan RB nomor 29 ada yang udah baca belum nih? Permen Pan RB nomor ini udah ada yang baca belum? Saya udah mengelompokkan ya. Kalau Bapak Ibu butuh ini keperluan guru nih, Bapak Ibu butuh, Bapak Ibu bisa akses saya kirim linknya dulu karena biar nanti bisa buka-buka sambil baca. Bisa akses di sini bit.do
guru 2022. Jadi apapun bahan-bahan yang terbaru yang saya dapatkan, saya selalu taruh di sini, di drive ini. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu butuh, ambil aja ya. Yang penting tidak di otak-atik drive-nya saya gitu, tapi boleh diambil karena saya berikan full access. Ini dia Permen RB nomor 2009 tentang PKB kita, karena jabatan fungsional dan angka kredit itu berdasarkan dari ini, Permen RB nomor 16 tahun 2009. Jadi kalau Bapak Ibu menyusun kenaikan pangkat, tidak patut kalau Bapak Ibu tidak tahu Permenpan RB nomor 16 tahun 2009, karena sebentar lagi katanya ada perubahan tuh. Berarti dupa kita sebentar lagi akan ada perubahan, dupa baru. Tapi kalau sekarang kita masih menggunakan dupa yang lama ya. Ini dia Permenpan RB-nya Bapak Ibu, nanti bisa baca karena ini banyak sekali ini kalau saya baca satu persatu mungkin tidak mungkin ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca apa saja di sini. Karena saya hari ini akan fokus memberikan petunjuk mungkin. Kita belajar bersama-sama untuk mengetahui di mana nanti letak artikel yang kita tulis di media massa yang kita publikasikan itu taruhnya di mana gitu ya. Ini saya nggak mau panjang lebar. Nah, ini aja saya langsung. Ada 3 jenis PKB yang harus kita buat ketika kita akan melakukan kenaikan pangkat tergantung dari jenjang kenaikan pangkat yang diinginkan. Bu Leni, suara saya jelas ya? Jelas. Jelas. Oke ya. Ada 3, ada PD, ada PI, ada KI. Ya, ada 3. Nah, kalau misalkan jurnal ilmiah atau artikel ilmiah atau artikel yang kita buat di media massa itu termasuk dari jenis mana gitu. Itu aja yang penting bagi kita ya Bapak Ibu ya. Hari ini. Ini dia. Di publikasi ilmiah itu ada namanya tulisan ilmiah populer Bapak Ibu. Nah, yang akan kita buat ini adalah tulisan ilmiah. Nah, tulisan ilmiah seperti apa yang dapat diakui untuk dijadikan sebagai bahan pendukung kita untuk kenaikan pangkat. Tapi rata-rata tim penilai biasanya kalau misalkan ada tulisan guru yang dimasukkan di koran, kemudian dilaporkan, dibuat clippingnya, kemudian ada surat keterangan dari kepala sekolahnya, biasanya tim penilai dimanapun, insya Allah itu akan diterima sih biasanya. Mau tentang apa aja Bapak Ibu ya, yang penting tentang dunia pendidikan gitu. Tetapi kalau berdasarkan buku 4 PKB, nanti kita bahas apa yang diinginkan oleh buku 4 PKB. Kalau memang benar-benar Bapak Ibu ingin agar tulisan artikel Bapak Ibu itu tidak ditolak untuk kenaikan pangkat gitu ya. Jadi nanti ada di sini tulisan ilmiah populer itu ada di bagian sini ya. Saya langsung tunjukkan saja. Oh iya, saya sebelum lupa saya ingatkan terlebih dahulu, apabila Bapak Ibu melakukan tahun ini ada cita-cita, pasti ya, karena kita ini udah pasti ini sudah harus, sudah wajib karena kita udah mengikuti pelatihan ini, jangan sampai kita hanya buang-buang waktu. Ayo Bapak Ibu kita mulai menulis, mau tak mau, suka tak suka kita harus menulis nih saat ini gitu. Jadi sebelum saya lupa nanti, apabila kita akan melakukan bercita-cita di tahun ini ingin menulis artikel ilmiah, jangan lupa Bapak Ibu ubah di SKP-nya terlebih dahulu. Nah ini wajib gitu karena nanti tim penilai dan tim dari BKN ya, tim dari BKN biasanya mereka akan melihat SKP gitu. Jadi apabila Bapak Ibu nanti sudah memasukkan di dupa tetapi di SKP-nya tidak matching, jadi terlebih dahulu saya ingatkan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu apabila mempunyai cita-cita untuk menulis artikel yang dipublikasikan di media massa hendaknya dimasukkan dulu dalam SKP Bapak Ibu gitu. Nih SKP kan seperti ini, sama nggak kira-kira SKP? Tapi sekarang kita udah SKP terbaru ya, kalau ini yang dulu. Nah SKP yang terbaru seperti ini sekarang. Mungkin untuk SKP sama nggak ini? Mungkin masing-masing daerah biasanya berbeda sih, namun tidak jauh berbeda sih. Format-formatnya mungkin sama. Pak Fauzan mungkin boleh konfirmasi, kira-kira di tempat Pak Fauzan, Bu Leni, Pak Suryo Widodo? Sama Pak, sama. Sama Pak. Sama ya? Sama. Yang beda SKP-nya sama ya? Yang beda nama Bapak sama saya.
Oh iya benar, itu sangat-sangat berbeda. Benar sekali Pak Suryo. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan, apabila Bapak Ibu tahun ini, karena memang tahun ini nih kita sepertinya harus wajib nih, karena udah mengikuti pelatihan ini, jangan sampai kita sia-siakan. Saya pun juga akan berusaha, karena golongan saya sekarang udah 3B, insya Allah nanti mungkin kalau nggak April, Oktober saya itu naik, kalau tidak ada halangan sih April naik 3C sih. Saya untuk kenaikan pangkat itu selalu 2 tahun, 2 tahun, maksimum 5 semester. Nah, kalau misalkan bagi Bapak Ibu yang angkatan PNS atau pegawainya masih di bawah 2013, itu sangat bisa naik pangkat itu per 2 tahun atau per 5 semester ya minimal ya, atau 4 semester. Tapi biasanya kemarin saya itu dipanggil karena sering kenaikan pangkatnya 2 tahun 2 tahun, saya itu dari golongan 2B ya Bapak Ibu ya. Jadi naik pangkatnya 2 tahun 2 tahun, lalu dipangkas sama BKD, tim BKD. "Ini Pak Bahar kenapa sih ngejar pangkatnya 2 tahun terus Pak?" Gitu. "Kalau bisa 5 semester lah Pak, jangan cepat-cepat kali naik pangkat Pak, baru 4 semester udah naik pangkat, 5 semester ya Pak ya." Tapi sebenarnya tidak ada masalah gitu, hanya dipanggil saja kenapa cepat sekali, takut ada terjadi, apa namanya, penipuan atau fraud ya. Jadi kita tidak boleh fraud dalam melakukan penyusunan kenaikan pangkat ini ya. Tapi bagi yang angkatan PNS-nya di atas tahun 2013, paling cepat itu saya udah beberapa kali membantu teman itu paling cepat 3 tahun. Kayak Bu Leni. Bu Leni itu kayaknya itu paling cepat itu 3 tahun naiknya gitu. 2 tahun bisa? Bu Leni. Saya Dari kan mana baru. ngitungnya kalau 2 tahun bisa ya? Gimana Bu? Saya kan CPNS 2020. Iya, coba. Maksud Jadi saya itu nanti bisa naik pangkat. Udah melakukan kenaikan pangkat belum? saya sekarang masih 3A 2001, 2002, mungkin 2023 nanti ke 3B karena sekarang itu di Anambas ini yang sebelumnya itu masih tetap 4 tahun, nggak ada yang 2 tahun, mereka belum ada, mereka reguler 4 tahun. Karena saya sudah sekarang aturannya yang saya tahu itu kalau guru sudah sertifikasi, terus berarti saya ini di SK masih calon guru, nanti terbit SK jabatan fungsional. Nah, karena saya udah sertifikasi tadi, saya bisa naik pangkat. Ya, yang lulusan CPNS 2020 juga, itu yang belum sertifikasi, mereka naik pangkatnya reguler 4 tahun. Tahun yang belum sertifikasi ya. Jadi kalau untuk Batam sendiri, kalau di atas tahun 2013 memang setelah kita hitung, setelah kita cermati dan gurunya aktif dan rajin, itu minimal itu 3 tahun baru bisa naik pangkat. Jadi harus ada tips-tipsnya. Paling nggak di PKG itu harus amat baik semua. Kalau PKG-nya baik itu memang 4 tahun gitu. 4 tahun itu minimal gitu. Bisa jadi 5 tahun baru bisa naik pangkat. Jadi tergantung dari Bapak Ibu nih. Makanya kita penuhin permintaan-permintaan dari dari angka kredit atau dari dupa yang kita inginkan agar kenaikan pangkat kita bisa per 3 tahun lah minimal. Kalau misalkan kami PNS di bawah 2013 itu kalau di Batam sekarang udah berlaku katanya minimal 5 semester. Jadi kalau misalkan 4 semester katanya ditunda dulu 1 semester. Contohnya saya mungkin kemarin seharusnya saya ini April harusnya keluar 3C, tapi kemarin dipanggil karena terlalu lama, katanya minimal 5 semester lah ya, gitu baru naik. Nah, saya ingatkan sekali lagi, ini boleh sambil tanya-tanya, boleh ya? Ketika Bapak Ibu akan melakukan pastinya tahun ini kita akan melakukan penulisan yang akan di media massa. Itu salah satu doa ya. Jadi ucapan itu ada salah satu doa. Ayo kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita akan membuat tulisan yang akan dimuat di media massa. Nah, sebelum Bapak Ibu membuat di dupa atau angka kreditnya kita masukkan ke dupa, maka kita harus memasukkan dulu hal tersebut ke SKP ini Bapak Ibu. Jadi SKP nanti di bagian kepala sekolah, kalau misalkan rencana atasan langsungnya tentang membuat perencanaan melaksanakan PKB, maka kita buat kalau di sini ada diklat, kemudian membuat karya tulis, dan nanti di bawahnya kita tambahkan gitu. Mungkin membuat buku, membuat karya tulis yang dipublikasikan di media massa. Nah, itu saya ingatkan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan nanti belum jelas bagaimana cara menambahkan, nanti
kita konsultasi aja sama-sama, karena kalau misalkan ini takutnya nanti berlama, nanti tidak cukup waktu. Jadi sudah saya ingatkan ya, jadi sebelum Bapak Ibu melakukan kenaikan pangkat, hendaknya melakukan membuat di SKP awal tahun. Awal tahun itu kan seharusnya Januari. Kita ubah sekarang, kenapa bermasalah nggak? Oh, tentu tidak gitu. Karena sekarang yang menandatangani SKP kalau untuk guru cukup kepala sekolah saja gitu. Jadi tidak ada masalah. Jadi bisa kita minta tanda tangan ulang lagi ke kepala sekolah untuk ini kalau halaman awalnya sekarang namanya ini penetapan jabatan fungsional, baru kemudian nanti penilaian di akhir tahun ya. Jadi ditulis dulu atau dibuat seperti itu. Oke. Kita buat SKP Berikutnya. baru, dikirim lagi ya ke Dinas Pendidikan. Kalau SKP, kalau untuk ini penetapan tidak perlu dikirim Dinas Pendidikan sekarang ini. Untuk SKP yang menandatangani nanti mau awal maupun akhir itu hanya sampai ke kepala sekolah saja kan. Jadi kita tidak perlu lagi ditandatangani oleh Kasih GTK di dinas. Kalau sebelumnya di SKP yang sebelumnya kita wajib menandatangani langsung ke Kasih di Dinas Pendidikan. Nah, kalau untuk yang baru nanti hanya sampai ke kepala sekolah saja. Jadi pekerjaan akan lebih ringan sesuai dengan karakter kementerian ya, ingin lebih merdeka gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan, pertanyaannya bisa ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Boleh ini tolong bacakan kalau misalkan saya tidak terbaca nih. Untuk Kepulauan Meranti beda tampilannya Pak, tapi yang menerangi tetap sama Kepsek. Terima kasih. Ya. Kalau format itu bisa mungkin di berbagai daerah berbeda, tapi yakinlah isinya tetap sama. Nah, kalau misalkan isi yang di sini, Bapak Ibu nih, isinya rencana kerja kita ini harus berdasarkan sebentar. Rencana Kata-katanya tuh ngambil ya. di mana? Iya, sebenarnya kata-katanya itu bisa ngambil di Dupa juga atau di Permen. Bisa ngambil di Permen 16 ini tahun 2009. Kata-katanya ya. Nih. Nih. Jadi untuk rencana kerja guru itu ngambil kata-katanya itu di Dupak gitu loh. Jadi harus disesuaikan. Ini jauh ke bawah masih. Sinyalnya lolapel nih. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Sudah pengisian SKP sudah saya ingatkan. Sekarang kita lanjut ke kenaikan pangkat. Nah, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kenaikan pangkat itu disusun per tahun ya. Jadi kalau misalkan saya kemarin kenaikan pangkat terakhir April 2020, maka saya akan menyusun dari Januari 2020 sampai 31 Desember 2021. Ini saya kemarin bahan saya kemarin. Tetapi karena tidak bisa naik pangkat, otomatis saya menambah lagi Dupa saya 6 bulan, yaitu 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Juni 2022. Nah, Bapak Ibu, bagi yang kenaikan pangkatnya setengah tahun, ada Dupa setengah tahun, maka kita wajib sekarang ini membuat SKP setengah tahun. Gitu, karena SKP sekarang itu per semester dan per tahun. Ada yang per semester, ada yang per tahun. Tetapi kalau misalkan kita tidak melakukan kenaikan pangkat atau Dupa kita tidak ada yang setengah tahun, ya mungkin tidak dibutuhkan untuk SKP yang setengah tahun. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu melakukan kenaikan pangkat, yang kenaikan pangkatnya per setengah tahun, wajib membuat SKP, gitu ya. Nah, ini dia Dupa ya. Nah, di mana? Ini sebelum angka kreditnya, saya ingin kasih tahu lokasi di mana kita akan menyimpan angka kredit dari hasil karya kita, yaitu karya tulisan ilmiah yang dimuat di media massa. Dan berapa angka kreditnya. Sebelum kita tahu angka kreditnya berapa, karena untuk angka kredit kita harus bahas buku 4. Tapi saya tunjukkan dulu di Dupak. Kira-kira Dupaknya sama nggak ini Bapak Ibu? Bentuk Dupaknya sama nggak ini? Masih menggunakan sesuai dengan Permen PAN RB nomor 3 tahun 2010. Untuk Dupaknya masih sama ya? Sama ya? Nggak tahu Pak, belum naik pangkat. Sama. Belum.
Kalau belum naik pangkat pun tapi tetap dupa disusun setiap tahun Bu Leni. CPNS 2020 tanggal berapa? Berarti sudah harus menyusun itu, tetap harus menyusun dupa per tahun, karena memang dupa per tahun ini, dupa saya yang terakhir 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Dan untuk cepat naik pangkat, jadi maksimalkan di PKG. Ini kan berdasarkan PKG nih, gitu. Jadi kalau misalkan saya 3B itu maksimal itu kalau amat baik itu nilainya hanya 11,875. Jadi kita maksimalkan di sini. Jangan sampai nilai PKG Bapak Ibu dibuat oleh kepala sekolah baik. Kalau misalkan PKG Bapak Ibu dibuat hanya baik, Bapak Ibu minta ganti biar cepat naik pangkat, Pak. Gitu. Kalau saya mau cepat-cepat naik pangkat ya. Kalau bisa seperti 1,5 tahun ya 1,5 tahun saya naik pangkat. Kepala sekolah yang suruh naik pangkat, Pak. Gimana itu? Oh, kalau kepala sekolah suruh naik pangkat lebih gampang lagi cara ininya ya. Gitu. Karena banyak yang bisa diupdate gitu ya. Banyak yang bisa diupdate. Oke. Kemudian nanti kita masukkan nilainya di sini. Kalau saya kemarin pelatihan. Nah, khusus untuk pengembangan diri, kalau di Kota Batam itu maksimum yang boleh dimasukkan ke dalam dupa hanya 4 sertifikat aja Bapak Ibu. Karena kalau lebih dari 4 sertifikat, dianggap Bapak Ibu tidak mengajar lagi, asik ikut pelatihan aja. Jadi kalau makanya ditentuin oleh tim penilai dari Kota Batam itu maksimum 4. Tapi saya rasa ini kesepakatan juga semua daerah, saya rasa sama, mungkin ada yang berbeda juga. Jadi kalau misalkan ada 10 di situ Bapak Ibu tidak bisa masukin 10-10-nya. Di sini hanya nambah 2, Pak Fauzan gimana? Gimana Pak Bar? Kalau Pak Fauzan di Natuna gimana? Berapa sertifikat yang boleh dimasukkan sebagai laporan pengembangan diri? Saya tuh pernah paling banyak itu 8 ya. Bisa? Wah, kalau bisa enak ya. Saya itu 1 tahun itu ada 12 sertifikat loh. Nah, makanya Pak Bar Tapi yang boleh dimasukin cuma kalau di sini cuma 4 mungkin ya. Pak Bahar, itu 8 itu tergantung. Kalau ketua IG mah dihitung sampai 8, 10 pun dihitung. Kalau kami mah cuma 2. Oh, kalau di itu 2 ya? Nambah 2. 1 tahun. Karena kemarin saya pernah hampir 6, tetap nilai situ bikinnya 4 di pak terakhir. Saya masukin tahun berapa itu 6. Katanya tak boleh. Saya tanya, kok Pak punya pak saya yang ini pengembangan dirinya cuma 4, padahal saya pengembangan dirinya ada 6. Saya bilang gitu, ada 6 nilainya. Maksimum cuma 4, Pak. Walaupun Bapak punya 10 di sana terserah Bapak lah, cuman yang kita nilai hanya 4 aja katanya. Oh, gitu. Oke. Tidak berlama-lama lagi di mana tempat kita ini kalau misalkan kalau ini PKG ya. Kalau PKG, jadi PKG itu kalau kita gurunya apalagi golongan 3B ke atas wajib minimal 1 tahun tuh 1. Biar nanti hitungan angka kreditnya banyak gitu, tabungannya banyak. Karena kalau yang angkatan di 2013 ke bawah itu masih bisa menabung angka kredit, beda sama yang 2013 ke atas. 2013 ke atas itu tidak bisa nabung angka kredit. Angka kreditnya harus pas, kalau butuh 50 harus 50 aja. Nah, kalau misalkan lebih 56, 6-nya tidak terpakai, yang ditulis tetap 50 gitu. Itu yang ruginya ya, yang angkatan tahun 2013 ke atas. Ini bagi Bapak Ibu yang 2013 ke atas. Namun kalau saya kan angkatan 2011, jadi bisa ditabung-tabung angka kreditnya ya. Nah, ini dia. Ini membuat artikel ilmiah. Di mana tempatnya? Nih, membuat artikel ilmiah ini tadi G dia. Oke, ini dia. Nih, apabila nanti Bapak Ibu kita ini akan membuat artikel yang dimuat di media massa. Nah, di mana kita letakkan angka kredit tersebut? Jika Bapak Ibu memasukkan atau memuat artikel Bapak Ibu di apa tadi yang punya Bu Kemdikbud, pena ya, blog pena ya, pena.kemdikbud, maka nilainya kita taruh di sini. Di sini kita taruh. Kalau misalkan tadi kalau tahun sebelumnya kita belum ada, kita bikin 0. Tahun ini kita buat, maka nilainya karena tingkat nasional. Jadi Bapak Ibu nggak usah sibuk-sibuk mau media massa koran, itu di blog pena kalau misalkan disetujui, dimuat, itu nilainya udah 2 gitu. Jadi ini summary. Nih Bapak Ibu, taruh di sini. Jadi Pak Suryo Widodo silakan tulisannya nanti masukkan di blog pena.kemdikbud.go.id ya. Benar nggak sih? Ini salah pula.
Benar. Kena Jadi Bapak muat aja di situ, Pak. .kemendikbud. Iya, itu dia. Saya belum pernah juga. Makanya nanti alhamdulillah ini ada pelatihan yang dibuat oleh Ketua IGI Natuna ini. Akhirnya saya terinspirasi. Karena saya ini nak menabung angka kredit, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan tahun ini, nah saya tadi udah tanya juga ke tim kami yang di Batam, tim penilainya, Pak, kalau misalkan membuat tulisan ilmu